Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairul Tanjung. Pada video kali ini saya akan menampilkan presentasi dari hasil proposal yang telah saya buat sebagai tugas pada mata kuliah proyek teknik yang akan membahas tentang automatic fish feeder pada budidaya bibit ikan lele. Yang pertama kita akan membahas latar belakang penulisan. Salah satu faktor yang mempengaruhi budidaya bibit ikan lele adalah pemberian pakan. Pemberian pakan yang baik adalah dilakukan secara teratur dan sesuai dengan kebutuhan. Pakan yang diberikan terlalu sedikit akan menghasilkan pertumbuhan ikan yang kurang optimal, karena ikan akan mengalami kekurangan gizi. Pada umumnya, pemberian pakan dalam budidaya bibit ikan lele dilakukan secara manual setiap 1 kali dalam 2 jam, yaitu dengan menaburkan sendiri makanan ikan secara manual. Pemberian pakan dengan cara ini biasanya membutuhkan kedisiplinan dari peternak ikan. Salah satu ide dalam mengatur pemberian pakan adalah alat pemberi pakan secara otomatis atau automatic fish feeder. Alat pemberi pakan ikan secara otomatis yaitu berupa alat yang menaburkan pakan ikan secara otomatis yang dapat diatur frekuensi pemberian pakannya. Selain itu, pemberi pakan ikan otomatis juga dapat mengurangi tenaga dan waktu saat peternak ikan dalam memberi makan ikan. Landasan teorinya yaitu yang pertama pemeliharaan larva. Dari proses pemijahan akan dihasilkan larva ikan yang harus dibesarkan dalam tahap pembenihan ikan lele selanjutnya. Pisahkan larva dari induknya. Kualitas air kolam untuk pemeliharaan larva harus terjaga. Usahakan pada aerasi dengan aerator untuk mensuplai oksigen. Suhu kolam harus dipertahankan pada kisaran 28-29 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 25 derajat Celcius biasanya akan terbentuk bintik putih pada larva yang menyebabkan kematian massal. Yang kedua yaitu pendederan benih. Pendederan benih adalah suatu tahap untuk melepas benih ikan ke tempat pembesaran sementara. Proses pendederan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembenihan ikan lele. Tempat pendederan biasanya berupa kolam kecil dengan pengaturan lingkungan yang ketat. Tahapan ini diperlukan karena benih ikan masih rentan terhadap serangan hama, penyakit, dan perubahan lingkungan yang ekstrim. Benih ikan yang didederkan hingga siap untuk ditebar di kolam budidaya yang lebih luas. Yang ketiga yaitu menyiapkan kolam pendederan. Kolam pendederan untuk pembenihan ikan lele bisa berupa kolam tanah, kolam semen, atau kolam dari terpal. Tidak ada patokan luasan yang disarankan untuk kolam pendederan, namun lebih baik tidak terlalu luas sehingga mudah dikontrol, misalnya ukuran 2x3 atau 3x4 meter dengan kedalaman kolam 0,75 atau sampai 1 meter. Kolam tersebut juga harus memungkinkan dipasangi peneduh seperti paranet untuk menghindari kematian benih karena terik matahari di musim kemarau. Yang keempat yaitu pelepasan benih. Benih ikan lele sudah bisa dipindahkan ke kolam pendederan setelah berumur 3 minggu dihitung sejak menetas di tempat pemijahan, atau kira-kira berukuran panjang 1-2 cm. Kepadatan tebar benih lele berkisar 300-600 ekor per meter persegi. Benih ikan yang masih kecil sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim. Yang kelima, pemberian pakan pembenihan ikan lele. Ketika benih masih berukuran 1-2 cm, gunakan tepung pelet yang memiliki kadar protein lebih dari 40%. Karena pada umur tersebut benih lele membutuhkan banyak protein untuk perkembangannya. Jenis pakan yang diberikan bisa berupa pelet jenis PSC atau pakan udang. Apabila ikan sudah mencapai ukuran 2-3 cm, berikan pakan jenis F93 atau PF1000 atau jenis pelet yang berbentuk butiran kecil. Berikan pakan ini setidaknya hingga benih berukuran 4-6 cm. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana membuat automatic fish feeder menggunakan Arduino dalam budidaya bibit ikan lele. Yang kedua, bagaimana mengefektifkan waktu saat pemberian makan ikan lele saat tengah malam atau malam hari. Tujuan penulisan, yang pertama memberikan pengetahuan berupa informasi yang berisi tentang penggunaan Arduino untuk mempermudah pekerjaan manusia.
Yang kedua, bagi penulis sendiri sebagai bentuk terapan ilmu-ilmu yang dipelajari pada perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan dasar sistem kendali dan proyek teknik. Manfaatnya yaitu mempermudah pekerjaan manusia, mengefektifkan waktu saat pemberian makan ikan lele saat malam hari, menjaga kesehatan petani bibit ikan lele karena tidak perlu begadang lagi waktu pemberian makan ikan lele saat malam hari atau dini hari. Selanjutnya kita membahas Arduino itu sendiri. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328 atau datasheet. Memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung microcontroller agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang ke adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya. Input dan output Arduino. Arduino Uno dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya eksternal. Eksternal non-USB daya dapat berasal baik dari AC ke adaptor DC atau baterai. Adaptor ini dapat dihubungkan dengan menancapkan plug jack pusat positif ukuran 2,1 mm konektor power. Ujung kepala dari baterai dapat dimasukkan ke dalam ground dan V-in pin header dari konektor power. Kisaran kebutuhan daya yang disarankan untuk board Uno adalah 7-12 volt. Komunikasi Arduino. Arduino Uno memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, Arduino lain atau microcontroller lainnya. Atmega 328 menyediakan UART TTL 5V untuk komunikasi serial yang tersedia di pin digital 0, RX, dan 1 TX. Sebuah Atmega 8U2 sebagai saluran komunikasi serial melalui USB dan sebagai port virtual COM untuk perangkat lunak pada komputer. Pembahasan kita selanjutnya yaitu motor servo. Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem umpan balik tertutup, di mana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. Berikut adalah contoh dari gambar motor servo, bisa teman-teman lihat. Bahan yang diperlukan pada pembuatan automatic fish feeder yaitu yang pertama Arduino Uno, servo motor, sumber DC, tabung bekas atau pipa, kabel jumper, kawat, dan alat-alat lainnya. Untuk desain prototipenya yaitu yang pertama, hubungkan kabel jumper warna merah sebagai positif sebesar 5 volt, kabel jumper warna hitam sebagai ground, kabel warna kuning sebagai sinyal yang terhubung ke pin 9. Hubungkan ketiga kabel tersebut dari Arduino ke motor servo, lalu berikan tegangan. Berikut ini adalah contoh pengawatan automatic fish feeder seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan berikut adalah contoh codingnya. Dan yang terakhir yaitu rencana anggaran biaya untuk pembuatan automatic fish feeder. Mungkin itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan isi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.